to love all our family. Yes. Harus sayang sama semua keluarga. Tapi kan udah sayang. Emang sekarang enggak? Sometimes she's still angry. Oh masih suka marah-marah. Apa yang paling kamu takutin sebagai anak yang mungkin bisa terjadi kepada orang tua? Die or crash, stress. I don't want that to all happen. Ya Allah, kalau memang inilah jalanmu, semoga keikhlasan ibu ini dibayar dengan apa yang Allah kasih. Tidak mengeluh ya Bu? Enggak. Ibu nggak pernah ngeluh, nggak pernah dia ngeluh. Walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Makanannya ini lagi viral banget loh. Ayo dong, ini lagi viral loh guys. Baru aja launching lagi grand opening udah langsung penuh sepenuh-penuhnya. Iya dong. Ada tagline-nya loh guys. Apa Sambal tuh? penyetan aku ada tagline-nya. Apa? Ani-ani, no. Penyetan, yes. Ani-ani no penyetan yes. Yes. Oke. Jadi ini tuh ada chefnya khusus. Nasinya, ada nasi kantri. Ya. Buat yang lagi suka pengen hidup sehat, ada Ya. nasi merah. Hah? Ya. Nasi putihnya sama sambalnya kalau makan di sambal penyetan by Melanie Ricardo di Jalan Bangka Kemang boleh nambah 10 kali, 15 kali bebas. Apanya? Oh gitu, jadi dia enak sendiri. Nasi. Sambal nambah bebas. Bukan nasi. Walaupun sebakul bayaran cuma sekali. Yes, paling viral, malu ya. Gila ya. Tapi beneran ya. Gila ya tuh orangnya makan 15 kali, besok blacklist aja kali ya. Ini. Ini nambah pedes banget deh. Gue aduk. Sambal Coba, terinya coba. pedes banget. Ya menurut. Ini coba ya. Ini udah tuh. Endul ini. Terus banget. Pedes banget, gua ngambilnya dikit. Enak. Terus. Sambal terinya enak banget. Emang. Kentringnya. Oh gue diaduk po. Sama gue udah dong. Tapi kok mami kok sekarang kok nggak takut tambah berbisnis, Mam? Iya. Dulu kan awalnya gue paling Iya. takut lihat AA nih dulu. AA dulu di Jatiwaringin pernah punya tempat makan. Bakso. Bakso Irfan Hakim. Iya. Tutup ya. Pindah ke Bandung. Nah, terus A pernah bikin parfum. Ada sampai sekarang. Masih ada. Oh, gue tuh ngeliat artis-artis pada Tapi susah, emang susah. susah kan kalau bisnis Pelan-pelan kan. gimana? Tapi akhirnya gue ngerasa gini, kita tuh di TV tuh tergantikan. Bener gak teman-teman? Betul. Karena kan kita akan menua. Jadi gue Benar. ngapain ya? Masa gue turun lagi jadi penonton bayaran? Happy lagi. Happy. Dan gue belajar dari podcast gue, aku tuh banyak menginterview teman-teman artis yang saat masa jayanya. Kita tuh bener-bener harus, gue belajar apa? Harus bener-bener mempersiapkan. Karena artis begitu dia kaya raya, bisa kaya banget. Begitu lagi gak ada job, gak ada kerjaan, minta Bisa mencoba sehilang-hilangnya. habis semuanya. Bener. Tergantung menyikapi, memaintainnya juga. Betul, A. Oke, ada satu artikel yang harus kita lihat bersama nih. Buka bisnis kuliner, Melanie sekarang nafkah dari suami. Kurang nafkah dari suami. Iya, Melanie kurang nafkah Emang dari Kaisa suami. jobless. Kenapa ya orang tuh kalau misalnya ada perempuan berkarya, kerja, independent woman, selalu dibilang pasti lakinya nggak kerja ini segala macam. bener. Boleh dicek, suami saya bekerja. Memang kalau secara income penghasilan saya lebih di atas Tyson. Namun aku percaya bahwa dalam rumah tangga itu, kalau saya mungkin tidak menikahi si botak tuan takur itu, Nek, mungkin kenapa? Aku kan udah berkarir udah lama ya, A. Iya. Maksudnya sama A bareng-bareng Iya, sama iya. apa 15 tahun lebih. Mungkin juga kalau nggak ada nempel rezekinya suami, Betul. nggak bertahan juga, Say. Iya, gitu. bener. Mungkin kalau nggak ada rezekinya suami, ya nggak bisa juga buka bisnis ini apa segala macam. Aku percaya ngelihat dari Mbak Inul sama Mas Adam itu benar-benar luar biasa. Iya. Rezeki menyatu, ada damai sejahtera. Gila loh, Mas Adam sekarang malah jadi artis, ya Iya, kan? betul. Jadi brand loh dia. Soima sama Mas Koko juga. Benar. Itu tuh jadi ada the man behind. Betul. Asal ingat ya para lelaki ya, Iya. boleh dapat perempuan independen, perempuan pintar cari uang, tapi kau nggak boleh malas. Kalaupun bini kau lebih banyak penghasilannya, tetap kau harus bekerja karena itu harga diri laki-laki, betul? Betul. Aku lapar, Mami.
Kok anak gue tuh? Halo siapa itu? Ya, Dek. Aku lapar. lapar. Dia lapar, kasihan lapar. Tarzan kasihan, dia lapar. Lapar, dia lapar. Dia teman Tarzan. Ini Ikang teman Tarzan. Hai Courage. Halo sayang, ini anak aku, namanya siapa bang? Courage. Say hi everybody. Halo. What's your name? Nama aku Courage. Namanya Courage, cuma orang biasanya suka bingung ya antara karage, karet, coret. Ya, panggil aja biar gampang abang. Sini abang, abang duduk abang, sini abang. Abang, ikut neng dangdutan yuk bang. Beda say. Abang umur berapa sih abang? 9. 9 tahun kok udah tinggi banget bang? Nggak tahu. Gantengnya abang itu dari siapa? Dari apa manggilnya? Dari mami. Mami atau daddy? Maminya kan ganteng. Dari mami atau dari daddy? Kencang suara kau, nggak keluar nanti duit. Cepat kencang suara kau. Jangan dipotong. Jadi gantengnya dari mana? Mungkin papi. Oh, dari Papi ya, iya. Jadi gantengnya dari papi. Kok dari mami kamu apanya? Apa? Kan miripnya, gantengnya miripnya. dari papi. Mami menurun, biar dia ngerti gimana ya? Oh, love. Oh love-nya. Sudah kita lihat nih videonya nih, kebolehan dari Courage. Oh my God. So, you are a model. No, footballer. Tapi tadi kamu jadi model juga. Bisa. Bisa loh Tapi kamu kepo. pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Tapi tadi kenapa kamu tadi model, siapa yang nyuruh? Tidak pernah apa sih? Itu casting buat jalan ini Plaza Indonesia Fashion Week. Iya. Iya, untuk fashion show. Lolos. Masih nunggu kabar. Coba Oh, belum? bikin dulu jalanmu. Coba, Bikin coba, dulu jalanmu. kasih muja. Bikin dari sini jalanmu. Oh, oke. 3, 2, 1, action, Courage, walk. Oke, go. Kasih senyummu. Putar, kasih posemu sekali lagi. Ke depan, smile. Yes. Oke, balik. Thank you. Kamu nanti, kalau kan Om ini kan model juga ya. Coba aja. Pas datang tuh depan tuh pose-nya tuh maksimal. Oh, tak, tok. Nah, jangan. Takut bablas ya, say. Jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu. Itu jelek. Iya. Itu contoh yang tidak baik, ya. Tapi Kita duduk yuk. modalnya udah oke loh, mukanya, badannya. Ya, cuma masih malu-malu aja kadang-kadang abang. Tapi kamu sebenarnya pengen jadi artis juga gak sih kayak mami? Kenapa? Why? Too much things. Like what? Like, I need to go somewhere. I don't love going I don't like always in TV. Oh. That's why it's very rare I'm in TV, ya. Iya. Makanya dia jarang katanya mau di TV. Oh iya. Tapi pagi ini kamu mau ada di TV, keren. Tepuk tangan dong buat keren. Keren. Pagi ini mau di TV. Why you wanna be on TV this morning? Jujur, kenapa kau mau masuk TV pagi ini? Ayo. I need to give my oppo and my sister money. I promised them. Jadi Give uangnya 400. My oppo and my sister 500. jangan kau bilang kayak gitu, jadi jangan kau bilang gitu. Jadi disangka orang Opung minta uang cucunya, jangan kau bilang kayak gitu. Apa kakeknya kenapa? Kakek. Enggak, dia memang pengen menyalurkan bakatnya Enggak, aja. tadi Enggak tadi. kata Apa dia tadi itu. katanya? Malu. Buat kakeknya, buat kakaknya. Gimana? Jadi kakek kamu mau dapat duit dari kalau masuk Nenek. Kalau mau masuk TV, nanti akan dapat uang. uangnya? Nanti duitnya buat nenek dan buat kakak. Iya. Dia dikelilingi orang-orang matre ternyata ya. Tapi kalau kayak gini tuh lu ngasih hadiah apa sih ke anak biasanya? Nggak, tapi kalau kayak gini kan dia nanya, Mi ada bayarannya nggak? Gue selalu jujur. Gue bilang ada bayarannya, nanti boleh jajan atau mau top up game atau apa. Ntar sisanya ditabung. Tabungnya di mana Mi? Di bank mana? Di bank Opung gitu. Oh. Nih, tapi tadi kan jadi model. Sekarang ada aksi Courage yang lainnya. Nih kita lihat nih. Nah,
Tapi pertanyaannya tuh benar-benar yang pertama bagaimana pernikahanmu itu tuh Gila, gue pertanyaan awal loh. mind blowing asli. Jadi dia nulis sendiri, gue pikir pertanyaan pertamanya apa, kenapa lo pengen jadi artis, apalah. Why you ask that question? It's very interesting. Yeah, why you want to know? Because they always fight together. Fight together. Berantem mulu katanya. Argue, Batak sama bule kan gitu. Terbaik kan, gitu. Oke, mereka suka marahan di depan kamu. Chloe sama aku. Oh, Chloe sama Courage. Makanya jangan gitu, Mel. Lawannya beneran. Chloe sama Courage maksudnya yang berantem. Berantem. Ya, Bukan. Tyson sama mamaku. Tyson loh, Tyson. Tyson sama mamaku katanya tuh. Jangan kau bongkar semua di sini, bahaya nanti kita. Kita, ya tapi tanya jangan kau jawab. Ini kan kita image keluarga bahagia. Bagus. Jadi, adu mulut. Kamu sih, gitu. Kamu yang liatin Jasluk gitu. Ya. Ya udah nggak apa-apa kan mereka lagi berdiskusi. Discussion ya. Just conversation adult ya. Oke, tapi tadi katanya bener, Mommy pernah lempar kamu pakai sendal. Pas apa? Di Why? Australia pernah more than one time. Tuh lebih dari sekali. Lu Batak kali Komel. Iya, melawan terus. Di Australia udah kepala pusing, gak ada pembantu ya kan, gak ada mbak kan. Awak harus masak, ngebenahin ke rumah. Ini lagi main handphone aja, akhirnya kesel kan. Ku ambil sendalku, kau ya bener-bener ya plak gitu, tapi gak kena ya kan. Kena nggak? Hah? Kena. Hei, kau ya, uang kau nanti kukurangin gopek, kau marah ya. Tapi bagus. Anaknya bagus jujur ya. Sudah menutup. Tapi after kan that, tahu minta maaf. itu buat kebaikan kamu juga. Nggak, after that, did I apologize? Yes. Ya minta maaf lah. Yang minta maaf siapa? Aku. Mami. Mami. Tapi kamu juga harus tahu Mami gitu gara-gara kamu nggak nurut mungkin gitu ya? Iya. Iya. Yes. Udah minta maaf juga belum ke Mami? Iyalah. Iya. Iyalah. Cinta nggak sih sama Mami? Bilang dong. I love you, mommy. Oh. Ah. Kita punya video lagi nih tentang podcastnya Yuk, Korai kita lihat nih. dan Mami. Sayang ini. Jadi kamu nggak baik mau dirubah dari Mami kamu? Hah? Pokoknya terus jangan terlalu banyak dirubah, pokoknya terus sayang sama kamu gitu ya? Is it something that you want me to change? Yes. Apa? To love all our family. Yes. Harus sayang sama semua keluarga. Tapi kan udah sayang. Emang sekarang enggak? Sometimes she's still angry. Oh masih suka marah-marah. Itu bukan marah-marah, memang ngomongnya keras kadang-kadang. Because I know she's Batak. Iya. Kadang-kadang cara bicara itu berbeda-beda. Iya. Antara orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi. Batak. Maksudnya semuanya baik, cuma caranya saja. Iya. Ada yang lebih keras dan jelas seperti itu ya. Iya. Dan kamu harus pride dengan itu. Ya. Karena banyak juga orang-orang Batak seperti Mommy kamu dengan ketegasannya bisa jadi orang-orang hebat di Indonesia. Ya. Nah, kemudian gini aja deh. Kalau tadi ngobrol pakai podcast, gimana kalau sekarang kita minta Melanie Ricardo ngobrol hati ke hati bersama dengan Courage. Silakan. Sekarang waktunya hati ke hati. Tas dulu dong. Mami and Courage. Yes. I'll give you a question and then after that you're gonna give me a question. You ready? Let's do it. Apa yang kamu harapkan untuk Mami dan juga Deda? What? Hope. Yes. Always together. Really? Okay, you go now. Apakah Mami pernah nangis karena Courage? Kalau iya, karena apa? Pernah. Karena Courage yaitu kalau Mami pukul Courage, karena Mami sometimes frustrated, tapi itu nggak sering, beberapa kali. Tapi pada saat udah pukul, sebenarnya seorang ibu tuh hatinya juga terluka. Cause I don't wanna hurt you, you know. That's why I come to you and then I apologize, minta maaf sama kamu. Okay? Okay. Sorry.
It's okay. Maafin mami ya, dulu pernah pukul pakai sendal ya. It's okay. Lihat mami dong. Pernah nggak kamu sedih karena mami ngelakuin sesuatu ke kamu selain sendal? She didn't bought me something. Oh, kalau nggak beliin sesuatu. Oke, you go. Ada nggak momen yang bikin mami merasa gagal sebagai ibu? Wow, very deep question. Kalau Courage sama Chloe nggak bisa akur sama-sama. Karena walaupun kita hidup diberikan Tuhan banyak rezeki, tapi kalau Chloe sama Courage berantem, terus Mami sama Deda berantem terus, nggak ada damai sejahtera, rasanya Mami ngerasa gagal sebagai maminya Courage dan Chloe. Makanya Courage sama Chloe harus selalu akur dan saling sayang. Lanjut. Apa momen yang membuat mami bangga Yes, proud. terhadap Courage dan kenapa? I remember. I'm so proud of you when I saw you saat mami ngelihat Courage ngegol main sepak bola. 2 2 gol. gol. Dan Courage selalu bilang, kalau aku main sepak bola, kalau ada mami, aku selalu apa? The best. Selalu Performance. Confident. confident. Apa hal yang Courage takutin terjadi sama dalam nama Yesus jangan terjadi ya, because we believe Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai kita. Tapi apa yang paling kamu takutin sebagai anak yang mungkin bisa terjadi kepada orang tua? Yesus. Die or crash, stress. I don't want that to all happen. Okay. In the name of Jesus. Jesus, it's not gonna happen. Trust that word. Oke, last ya. Mine. Oh ya, sorry. Apa sifat jelek mami and daddy yang nggak boleh Courage tiru? Sifat jelek yang Courage nggak boleh ikutin ke mami sama daddy adalah tukang ngomel. To my what? Nanti ke anak kamu, Deda tukang ngomel, mami tukang ngomel. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi lebih baik ngomel daripada diem-dieman nggak ngomong sama sekali. Karena kadang-kadang kalau kita ngomel walaupun berisik artinya kita masih saling sayang. Kalau udah diem-dieman artinya udah nggak ada rasa sayang. Tunggu, ada satu lagi. Apa bang? Udah cukup. Apa? Subscribe to my channel. Oh Courage iya. Boy. Apa namanya? Apa channelnya? Courage Boy. Courage Courage Boy. Pinter. Keren, subscribersnya sudah berapa sekarang? 34. Tambah lagi. 34 juta. Enggak. 34 benar 34. Iya. Lumayan lah satu kelas itu 34. Iya. Oke kalau gitu, thank you Courage. Mel, thank you Mel. Sampai berkaca-kaca Melani. Iya. Ya udah kalau gitu. Oke. Kita akan datangkan kali ini adalah ibu dan anak. Siapa lagi sih? Aduh, yang pasti udah kebanggaan kita juga nih. Iya. Ini ibunya menangis bahagia. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di EPP for your pagi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Maaf kenapa? Minta maaf kenapa Ra? Apa ya, mungkin selama 16 tahun ayah sakit, Rara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih pengobatan yang terbaik gitu. Pas udah ada harapan mau ngasih pengobatan yang bagus, tapi ayah udah dipanggil sama Allah, jadi kayak apa ya, ada rasa penyesalan sih waktu itu karena nggak bisa ngelakuin yang terbaik untuk pengobatan ayah gitu. Karena memang kan belum ada. Ngapain jadi jaket tadi warna putih? Iya. Ih, gue mau jaket. Ini kan A kan nggak bisa datang. Ah. Nggak ada, mampir. Nggak ada Iyalah. Mane, mah yang lain. Ini kuning mah bukan Hey,
Ya, AA nggak bisa datang, ya jadi nggak apa-apa kita bertigaan aja dulu, oke? Iya. Oke. Oke. Teman-teman ini lagi musim hujan. Gimana kalau kita panggilkan pawang hujan? Kok pawang hujan? Yo, ini dia Rara Oh iya bener Rara pawang hujan. dan Mama. Rara pawang hujan ya? Pawang Kan hujan. dong. Pawang hujan ya? Cantik banget Apa kabar? Rara. Cantiknya ini mamanya Rara. Hai Tanya. Apa kabar sehat Pak? Sehat ya? Sehat ya? Mau nyanyi nih ah. Mau Cus, nyanyi? sekarang nyanyi. Nyanyi. Rara. Kenapa nyanyinya gak berani nggak ibu? Gak mau. Ngocor ya? Bisa nggak selesai ya? Iya Tapi Tante, Mama juga air matanya udah ngegantung. udah ngembang. Happy ya mah, bahagia. Bahagia. Kenapa sampai nangis Mama air mata? Bahagia. Mama bahagia. Apa yang membuat mama bahagia? Apa? Bahagia punya anak yang kayak Rara. Kayak apa Mah? Emang Rara tuh anak kayak gimana buat mama? Anak yang luar biasa. Hormat sama orang tua. Ya. Ih, sayang banget deh mah. Apapun pokoknya kau buat ibunya udah. Ya. Kapan terakhir kali dibeliin sesuatu dikasih kado sama Rara Mama? Setiap hari sih apapun yang mama mau, kadang dia nanya ibu mau apa, ya tergantung ibunya aja. Kadang-kadang merasa gimana gitu ya, nggak enak. Terus kadang bingung gitu mau ngasih ibu apa karena ibu tuh nggak pernah minta apa kayak ada kan kalau misalkan kita dapat rezeki gitu kan, Bu, ayo Bu kita makan di luar, nggak simpan aja uangnya gitu. Gitu. Udah kita lihat dulu, ini dia video Rara dan ibu tercinta. Ini momen apa? Oh ini momen pas Rara nganter ibu berangkat haji. Ibu haji? Iya. Kapan sih? Kemarin? Iya. Ibu haji, ya Allah, baca. Ini ibu haji? Aku nggak tahu loh Bu. Lancar Bu hajinya Bu kemarin Bu? Alhamdulillah. Ya Allah, berapa hari di sana Bu? Aduh berapa hari Berapa ya 2 minggu, 3 minggu 2 ya. minggu. Tapi kebanyakan wisata rohani gitu. Iya betul. Karena kan umrohnya, hajinya juga cuma beberapa Iya, hari ya. Wow, sehat tapi Bu. Alhamdulillah ya Allah. Kemarin lagi panas ya? Panas banget, A. Iya. Tapi udah dinikmati aja ya. Ya karena kan itu nggak bisa terbayang ibu bisa ke sana. Iya. Jadi dinikmati aja. Kan umroh udah. Udah. Ini haji salah satu cita-cita Rara. Iya. Kok aku nggak tahu Ra, ibu kamu pergi haji? Karena memang aku nggak yang gimana gitu. Yang penting ibu lancar aja ibadahnya gitu. Ini kayak mimpi ya Bu? Iya. Itu kan cita-cita semua umat muslim tuh Iya. ingin pergi berhaji. Tapi kadang-kadang banyak orang yang ya udahlah gitu. Tapi terwujud ternyata ya. Alhamdulillah. Karena Rara, karena Allah. Makanya ibu bersyukur banget. Berkat tangan Rara Allah mengabulkan doa. Ya. Bilang apa? Ibu terima kasih pada Rara karena dengan tangannya Rara Allah mengabulkan doa ibu. Pengen berangkat haji Oh. Dan dikabuli tahun dan ini Bu ya. dikabulkan. Kadang nggak semua orang. Dan pasti doa ibu sana salah satu yang khusus buat Rara. Iya. Apa doa ibu tuh Rara? Yang penting dia sehat. Amin. Dia sehat, karirnya bagus. Amin. Itu aja. Selebihnya tinggal Allah yang ngatur. Makasih lagi. Makasih ya. Apa sih? Karena aku duduk. Karena aku tuh tahu banget perjuangan. Dekat banget ya sama Rara ya? Salah satu yang dekat dengan aku, salah satu yang Rara. Perjuangan tuh gila ya Raya. Maksudnya Allah tuh baik ya. Baik banget, Masya Allah. Iya nggak sih? Alhamdulillah. Kadang Rara tuh kemarin kan ibu habis sakit kan. Terus habis sakit, operasi berapa kali, 4 kali di bagian ginjal karena ada sakit diabetes juga kan. Terus Rara tuh mikir kayak apa ibu bisa nggak ya gitu ngelaksainin ibadah haji ini karena kan ini kan lumayan. Oh, sebelum berangkat haji menguras- sakit-sakitan, Ibu? sakit beneran nggak bisa istilahnya kayak mau berdiri mau keluar rumah aja tuh nggak bisa gitu beneran. Sementara ibadah haji itu kan ibadah fisik Iya, juga. jadi aku tuh nggak mikir bisa nggak ya ibu ya di sana soalnya di rumah tuh kelihatan kayak lemes gitu. Tapi di sana ibu Di sana sehat. kuat banget. strong gitu. Setiap hari di ke masjid, jalan kaki. Masya Allah.
Jadi Masya Allah, Alhamdulillah Allah tuh ya memudahkan banget. Sendirian ibu ya? Ibu Maksudnya, sendiri. Ya pasti ada yang travel, Ada, tapi sendirian deh keluarga. Sendiri. Itu daftarnya udah lama atau gimana, Ra? Alhamdulillah dikasih. Itu tuh Dikasih ke Rara buat ibu gitu. Dikasih ke ibu. Gimana ceritanya, siapa itu? Bunda Rifah. Iya. Terus ngasih katanya, kan kemarin kan beliau juga ngasih Rara umroh. Katanya, insya Allah ya Ra, kalau misalkan nanti ada rezekinya, kamu doain Bunda ada rezeki, nanti kita berangkatin ibu haji gitu katanya. Dan Jadi, alhamdulillah. Anak-anak ini tuh ya dari kompetisi ini tuh banyak para orang tua yang lain yang menganggap mereka seperti anak. Iya. Karena tahu ini perjuangannya, baiknya gimana, jadi banyak bunda-bundanya istilahnya ya. Iya. Bunda Korla enggak Bunda Korla? Enggak. Tapi Bu, di sana momen apa yang nggak bisa dilupakan oleh Ibu? Semuanya Semuanya luar biasa, Luar detik per biasa. detik ya. Pokoknya- Ketika di Arafah, iya semuanya. Nggak bisa dibayangkan, pokoknya bahagianya itu luar biasa. terjadi aja ya. Terjadi aja, Allah tuh maha baik gitu loh. Iya. Ibu sakit, maksudnya kan menyesuaikan kondisi badan ibu di sana kan susah ya. Iya. Allah tuh maha baik. Kalau ngeliat ibu di rumah tuh kayak nggak mungkin ini, nggak Naik mungkin tangga gitu. aja susah. Naik Di turun rumah tangga tuh? aja susah, beneran Di sana Di sana kuat. Pokoknya jalan kaki kalau di Manindah, jalan kaki ke masjid itu 1 kilo. Ibu lakukan. Ibu lakukan. Semangat. 5 dari subuh, maghrib, isya. Di masjid semuanya? Iya, di masjid semua. Balik cuma makan doang, terus makan lah berangkat lagi. Masya Allah, dinikmati semuanya. Nikmati semuanya. Rizki ya Bu, nggak Iya. semua orang bisa Makanya mendapatkan ibu kan sampai berlindung. melalui tangan anak gitu ya. Gak pernah dibayangkan ibu yang beberapa tahun yang lalu masih di Prabu Muli ya Bu ya. Iya. Dengan pekerjaannya juga yang luar biasa kerasnya. Kerasnya. Ibu sempat menjadi Jadi pemulung. pemulung. Dulu kerja sempat jadi pemulung Bu ya? Iya, sempat mulu. Karena kan bapak sakit. Heeh. Untuk beli obat itu kan susah. Iya. Kalau minta sama saudara kan nggak mungkin. Iya. Jadi apapun itu ibu lakukan yang penting halal. Iya, Buat Ibu. anak makan, buat anak Mulu, sekolah, ikut catering, terus kerja di rumah tempat orang, apapun, jualan kue. Mulung apa Bu? Botol? macam-macam. Apa aja? Apa aja ya. Barang bekas. Barang bekas. Jadi Rara itu luar biasa perjuangannya. Pergi ke Jakarta dan kemampuannya membawa ibu menaikkan derajatnya. Luar Bahkan ada sampai yang gue cerita dikit ya Raya. Iya, boleh. Ketika perjuangan ada seorang pejabat niatnya baik Iya, untuk memberikan pekerjaan kepada ibunya Rara. betul. Ya, Masih ingat loh, Aa. Masih ingat, saya masih ingat. Jadi seorang pejabat niatnya baik untuk mempekerjakan ibunya Rara, mengapresiasi ibunya Rara maksudnya. Untuk bekerja di rumahnya sebagai juru masak. Iya. Rara dengan sopannya tapi tegas, tidak, terima kasih. Karena dia tidak mau ibunya masih Kerja bekerja dan disuruh-suruh oleh orang. Dia mau, biar saya bekerja, biar. Jadi gini, di posisi dia gitu, berani berkata kepada seorang pejabat istilahnya, Iya. untuk membela harkat martabat ibunya. Padahal Karena melihat ibunya udah capek bertahun-tahun Itu. kerja buat anak-anak. kan kalau kita kadang-kadang ada sungkan-sungkannya. Iya, ada nggak enak. Dia tolak loh. Maaf, terima kasih, tapi saya tidak gitu. Kenapa Ra? Kenapa kamu dengan tegas berani saat itu? Enggak, udah cukup ibu. Kenapa sih? Nggak tahu ya, mungkin karena ibu tuh nggak pernah kayak nyuruh Rara untuk nolongin ibu tuh, ibu nggak mau gitu, kayak fokus aja sekolah gitu, biar ibu aja yang kerja gitu. Kalau misalkan ibu lagi kerja gitu, ibu lagi apa, Rara tuh nggak boleh bantuin. Sampai kalau Rara ke dapur aja, ngapain kau di dapur? Kesana kau belajar katanya gitu. Iya. Jadi waktu pas ada pejabat baik, Salah satu, ya. maksudnya baik, dia kan niatnya baik untuk bisa ngasih penghasilan gitu ke ibu, ke keluarga kita gitu. Cuman Rara menolak secara halus menurut Rara karena mungkin perjuangan ibu udah capek banget pasti gitu. Jadi ya udahlah, kasih Rara aja gitu yang kerja gitu. Karena kan selama ini Rara kan nggak pernah bantuin ibu, nggak pernah nolongin ibu gitu. Tapi hebat loh, di posisi itu kan ada sungkannya lah Mel. Iya, iya. Saking cintanya Iya, gitu melihat lah hebatnya. perjuangan ibu. Berapa Bu? 16 tahun? 16 tahun. Wow. Oke, Bu, Rara bisa kuat seperti ini saya yakin karena didikan ibu dan bapak.
Apa yang selalu ibu pesankan pada Rara supaya bertahan sampai saat ini? Rara berjuang menjadi yang terbaik, nggak boleh ngeluh. Karena kan setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Amin. Benar. 16 tahun doa. Umur 1 tahun ayahnya sudah stroke. Sembuh, ialah punya si adik umur 2 bulan stroke lagi, 2 bulan dalam perut. Jadi dari 2 bulan dalam perut itu ibu berjuang sendiri. Jadi ini ibu nih, bener-bener kalau ada hashtag mak-mak pejuang cuan halal, Iya. beliau ini ibaratnya udah dari 16 tahun yang lalu ya Bu berjuang. Iya. Apa aja sampai mulung-mulung, yang penting anak-anak saya Yang bisa penting makan. Anak makan, hasilnya halal, nggak ngerepotin orang. Ya. Ya yang penting anak sekolah, makan nggak ngutang sana sini. Yang penting apapun rezeki, ya itu yang dikasih Allah seberapapun itu yang penting kita nggak ngutang sana sini. Ya. Bu, tapi dulu tuh waktu zaman lagi susah banget sampai ibu tadi bilang pernah jadi pemulung Bu. Emang pernah nggak terceplos ada doa minta sama Allah? Kok sampai sekarang kalau dipikir-pikir ini kan kayak dongeng Bu ceritanya. Allah memberikan rezeki lewat Rara, akhirnya keangkat derajat keluarga gitu. Pernah ada doa itu Bu? Ibu tuh cuman ikhlas. Ya Allah, kalau memang inilah jalanmu, semoga keikhlasan ibu ini dibayar dengan apa yang Allah kasih. Tidak mengeluh ya Bu? Enggak. Ibu nggak pernah ngeluh, nggak pernah dia ngeluh. Mau dia capek, mau dia apa. Ada pernah waktu itu pas aku masih ingat pas aku kecil, ibuku jualan kakinya tuh kena batu, jadi bengkak, tapi tetap kerja. Ya karena kalau nggak kerja, kita besok makan apa? Pilihannya itu. Pilihan. Jadi sakit ibu mah nomor sekian, yang penting anak-anak bisa makan. Yang penting Sementara bapak memang posisinya sakit-sakitan. Kalau dari bapak tuh meninggal pas kamu udah masuk TV. Belum. Oh, pas kamu mau berangkat Jadi ya? pas pas sore ini sore ini Rara dapat info dari kru buat ke Jakarta, besoknya yang meninggal. Ya Allah. Jam 3 dia dapat info bahwa dia masuk. Jam 5 subuh ayahnya meninggal. Tapi bapak udah tahu tentang panggilan itu? Udah kan karena kan ayah udah nggak bisa ngomong lagi kan. Jadi pas Rara bilang, "Ayah, kakak lolos." gitu. Terus ayah tuh nangis gitu. Cuman kayak diem aja tapi nangis gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Di akhir hidupnya menerima kabar bahagia dari anak Masya tercinta. Allah. Dan pelajaran apa dari almarhum untuk Rara bisa ambil? Apa ya? Kalau ibu kan banyak banget tuh, tapi kalau dari ayah apa? Ra? Tentang kerja kerasnya juga ya? Ayah tuh ini juga kerja keras juga karena waktu beliau sakit pun beliau masih pengen cari uang gitu loh, kayak ngajar ngaji dan itu dibayar seikhlasnya. Jadi kalau misalkan ada anak yang nggak bisa bayar ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting bisa ngajarin ngaji karena ayah Rara tuh tegas banget kan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang udah Al-Qur'an nih, terus pas dites sama ayah Al-Qur'annya nggak bagus, balik lagi ke Iqra. Gitu. Saking tegasnya, tapi menurut Rara itu luar biasa sih karena kan kalau misalnya kita ngajar ngaji kan kalau muridnya salah kan dosanya ke kita juga gitu kan. Iya. Terus Rara diajarin juga gimana cara ngajarin anak lain ngaji gitu. Rara ngajarinnya juga bagus. Masya Allah. Beneran bagus. Alhamdulillah. Coba Rara. Iya. Tapi kalau almarhum ayah masih bisa melihat dan masih bisa menyaksikan sekarang bagaimana Allah merubah nasib rezeki keluarga kalian. Rara tuh pengen ngomong apa sama almarhum? Kan ya sayangnya beliau nggak diberikan umur untuk bisa melihat kejayaan Rara sekarang. Pengen minta maaf sih. Kenapa nih? Maaf kenapa? Minta maaf kenapa Ra? Apa ya, mungkin selama 16 tahun ayah sakit, Rara nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngasih pengobatan yang terbaik gitu. Pas udah ada harapan mau ngasih pengobatan yang bagus, tapi ayah udah dipanggil sama Allah. Jadi kayak ada rasa penyesalan sih waktu itu karena nggak bisa ngelakuin yang terbaik untuk pengobatan ayah gitu. Karena memang kan belum ada. Tapi dengan tidak melakukan apapun, dengan kamu jadi anak berprestasi, selalu baik pada orang, itu sudah membuat
beliau bahagia. Tapi memang pasti nyeseknya kalau misalnya itu terjadi sekarang, udah lu bawa kemana-mana tuh dokter bawa terbaik ya. kemana-mana pokoknya nggak apa-apa lah, kerja mati-matian yang penting ayah sembuh gitu. Tapi karena Allah berkata lain ya berusaha ikhlas sih sampai sekarang. Penyesalan tak ada gunanya, hanya diucapkan seperti ini saja. Memang saat itu kan tidak ada yang bisa dilakukan lebih selain hanya mendoakan. Makan aja alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Oh, satu keluarga bisa pada lagu suaranya bagus-bagus, yang pinter nyanyi apa Saya teman Ditanya mamanya. Apa ibu dulu sambil bebenah rumah, sambil mulung, sambil bernyanyi, bersenandung gitu. Apa yang Ya kan pinter? menghibur diri. Yang pinter nyanyi ibu atau almarhum? Ibu sama ayah. Oh bisa nyanyi dua-duanya. Pantes. Bisa, tapi ya bisa di dapur. Coba Bu nyanyi. Iya. Berdua bareng. Mau nyanyi lagu apa? Musik Ical. Pernah aku melihat musik di taman rias, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu, dindut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, ini lagunya, lagu India, keras dengan indah gayanya. Hai merdunya, merdu suara, hai penyanyinya, serasi dengan indah gayanya. Oke, ini spesial baru pertama kali ya Mama Rara bernyanyi, betul? Iya betul. Oke, rakyat tadi kita udah ngobrol pada sosok orang tua dan anaknya. Setelah yang satu ini, ada sosok inspiratif penyandang tunanetra dan single mom dengan kekurangannya justru yang mampu berkarya di dunia musik. Tetap di FVP. Pagi. Kalau untuk teman-teman disabilitas, gali potensi teman-teman yang ada di diri teman-teman semua. Karena memang Tuhan melahirkan kita itu ada maksudnya dan harus berbaik sangka juga. Karena ku sanggup walau ku tak mau berdiri sendiri tanpamu. Ku mau kau tak usah ragu, tinggalkan aku. Kalau memang harus begitu. Ada Tenen dan Sinta. Nenenden. Gimana, Ma? Ya Allah. Ya Allah, ini tuh sesuatu yang Tenen impi-impikan ya, karena bertemu dengan 3 orang yang presenter terkenal, Iya. berkarakter dan juga selalu ada di hati masyarakat. Nah, Makasih. tunggu. Ya, Nenden. Nenden itu pelatih vokal juga ya? Betul Kak Irfan. Sudah berapa lama itu teh? Oh, sebenarnya kalau ngelatih vokal tuh dari mulut ke mulut dulu ya. Mungkin 15 tahun yang lalu. Wow. Dari kan suka nyanyi gitu, Ya. FR kan. Terus klien-klien aku bilang, Tenen ngajarin nyanyi dong gitu ya. Terus karena memang Tenen dulu memang ngambil jazz dan klasik untuk vokalnya. Akhirnya ya Tenen sedikit ada ilmu untuk Mengajar. karena memang Tenennya juga dulunya kan belajar nyanyi secara course gitu. Oh gitu? Iya, klasik gitu. Oke. Tenenden, kasih dong sedikit nih sebelum kita mau Tenenden mungkin nyanyi ya.
untuk sekarang mungkin ada teman-teman disabilitas yang mungkin sudah menyaksikan FYP yang masih belum pede untuk maju, masih mungkin ngerasa aku disabilitas, aku nggak berbeda sama yang lain. Supaya pede, supaya maju berkarya, Teh Nenden mau bilang apa? Ya, kalau untuk teman-teman disabilitas, gali potensi teman-teman yang ada di diri teman-teman semua. Karena memang Tuhan melahirkan kita itu ada maksudnya dan harus berbaik sangka juga. Dan juga pastinya ada, Tenen selalu ada 2 quotes yang selalu Tenen ingat adalah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Terlepas dari manusia itu punya kekurangan atau misalnya sempurna mungkin di mata kasatnya. Atau satu lagi juga jalani proses untuk mendapatkan sukses. Jadi menjalani proses dan menikmati proses itu sangat nikmat loh. Kalau misalnya kita jalani itu tanpa ada pasti manusia tuh pasti ada hambatannya kalau misalnya menjalani proses keluhan, hambatan, pasti barrier terutama bagi kami yang disabilitas. Makanya yang disabilitas pun jangan banyak mengeluh karena malu. Itu kan pastinya harus mencari bagaimana caranya untuk membuat sesuatu itu menjadi mudah untuk kita. Ya. Maju terus, pede pokoknya. Terima kasih. Rara gabung ke Koreksi sini. Mamanya Rara juga. Terima kasih. Kita main lagi aja, main lagi. Main lagi. Berdiri. Oh iya. Coba nyanyi, nih, maaf. Nyanyi lagu apaan tuh? Tuh. Nyanyi Ra, sampai ketemu lagi ya di episode mendatang. Bye-bye. Sampai jumpa. Baca apa aja nih?